Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Utari Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya, Angkatan 2024. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Yuliana Eva, SPD MPD. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu permasalahan penting di teori ekonomi makro, yaitu pengangguran. Sebelum itu, apa sih pengangguran? Pengangguran adalah indikator utama untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan bahwa tenaga kerja belum terserap secara optimal. Kasus ini saya gunakan dalam analisis ini bersumber dari data resmi Badan Pusat Statistik serta beberapa artikel berita ekonomi yang relevan. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia masih tergolong cukup besar. Pada Agustus 2025, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,46 orang atau sebesar 4,85% dari total angkatan kerja. Kemudian, pada November 2025, jumlah ini sedikit menurun menjadi sekitar 7,35 juta orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4,74%. Meskipun mengalami penurunan, angka ini tetap menunjukkan bahwa jutaan penduduk di Indonesia belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, terdapat fenomena menarik, yaitu meningkatnya pengangguran dari kalangan terdidik. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan sarjana mencapai sekitar 6,23%, bahkan jumlahnya menembus lebih dari 1 juta orang. Dalam teori ekonomi makro, pengangguran dapat dianalisis ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, banyak lulusan sarjana yang tidak memiliki keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara yang terjadi ketika seseorang sedang mencari pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perlambatan ekonomi atau krisis ekonomi. Dalam kasus Indonesia, pengangguran yang terjadi saat ini cenderung didominasi oleh pengangguran struktural karena adanya ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya bersifat padat kerja, sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika dilihat dari sisi makro, tingginya pengangguran menunjukkan bahwa output potensial ekonomi belum tercapai secara maksimal karena masih banyak tenaga kerja yang tidak digunakan. Pengangguran memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Yang pertama, penurunan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang menganggur tidak memiliki penghasilan tetap sehingga daya beli turun. Yang kedua, meningkatkan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi pengangguran, semakin besar kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang tidak digunakan menyebabkan produksi barang dan jasa tidak optimal. Yang keempat, meningkatkan beban pemerintah. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih untuk bantuan sosial dan program ketenagakerjaan. Yang kelima, masalah sosial. Pengangguran juga dapat memicu kriminalitas, stres, dan ketidakstabilan sosial. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran, diperlukan berbagai kebijakan terintegrasi. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, mendorong investasi dan industri padat karya. Pemerintah perlu menarik investor agar membuka lapangan kerja baru. Yang ketiga, pengembangan UMKM. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti
seperti program pelatihan kerja, kartu prakerja, dan program kewirausahaan. Kesimpulannya, dalam video kali ini, pengangguran masih menjadi permasalahan serius dalam ekonomi makro di Indonesia. Walaupun terdapat penurunan angka pengangguran, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang cukup serta meningkatkan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri, dengan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Diharapkan tingkat pengangguran dapat menurun dan perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.